Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih anak-anak. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum belajar, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Coba lihat kanan kiri kalian, sudah pada hadir atau belum? Alhamdulillah hadir semua ya teman-temannya. Sip, anak, apakah kalian masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Yap, betul, minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana cara membacakan teks pidato. Minggu ini kita akan belajar tentang menulis hal-hal pokok atau penting dari suatu teks bacaan atau informasi. Informasi, apakah kalian tahu apa yang maksud dengan informasi? Betul sekali anak-anak. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat untuk memahami suatu hal yang tidak kita ketahui. Ada yang tahu bagaimana cara kita untuk menemukan sebuah informasi dari suatu teks? Betul sekali, cara agar kita memperoleh sebuah informasi penting dari suatu teks ada beberapa langkahnya. Satu, yaitu membaca judul teks. Nah, yang kedua, membaca dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan dari suatu teks bacaan tersebut. Mengenai daftar pertanyaan, kita sudah pernah belajar tentang kalimat tanya. Apa saja sih kalimat tanya itu? Yap, betul sekali anak-anak. Terdapat 7 kata tanya, yaitu diantaranya ada apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan juga berapa. 7 kata tanya yang tadi kalian sebutkan itu dapat membuat daftar pertanyaan dari suatu teks bacaan sehingga memudahkan kalian untuk menemukan informasi yang penting dari suatu teks bacaan. Setelah kalian membuat daftar pertanyaan dari 7 kata tanya yang tadi kita sebutkan, kalian juga dapat membuat peta pikiran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peta pikiran? Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi dari suatu teks. Peta pikiran juga bisa dibuat secara kreatif. Contohnya, kalian membuat gambar dengan berisikan beberapa pertanyaan yang telah kalian buat dalam daftar pertanyaan, sehingga daftar pertanyaan tersebut dimasukkan ke dalam peta pikiran. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada beberapa contoh tentang peta pikiran, kalian bisa lihat. Nah, ini adalah contoh dari peta pikiran. Kalau misalkan kalian ingin membuat sebuah peta pikiran, inilah contohnya. Nah, sudah pada paham kan tentang bagaimana cara membuat peta pikiran? Tadi gambarnya sudah Ibu perlihatkan. Nah, lalu di sini ada sebuah teks bacaan. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Jaga Kesehatan Selama Pandemi, Simak Cara Mencegah Penularan COVID-19. Nah, coba kalian baca dengan seksama. Lalu kita akan bersama-sama menemukan informasi penting dari teks bacaan tersebut. Dengan apa? Dengan menggunakan daftar pertanyaan dari kalimat tanya, dan juga kita akan membuat peta pikiran dari daftar pertanyaan yang telah kita buat. Anak, sudah kita buat nih peta pikiran dari daftar pertanyaan mengenai jagalah kesehatan selama pandemi, simak cara pencegahan selama COVID-19. Kita sudah buat peta pikiran, kalian bisa lihat dengan seksama. Nah, untuk tugas kalian, coba kalian buka buku paket halaman 21 Bahasa Indonesia. Di situ ada judul teks bacaan, yaitu Saya Tambah Pandai. Kalian temukan informasi penting dengan cara membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Lalu setelah membuat
daftar pertanyaan, kalian buat peta pikiran dari daftar pertanyaan yang kalian buat. Setelah itu, kalian kumpulkan kepada ibu besok pada saat jam pelajaran ibu. Ya, tulis semuanya di buku tulis. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Tadi kita membahas tentang apa, anak-anak? Yap, betul. Kita membahas tentang menulis hal-hal penting atau pokok dari suatu teks bacaan dan juga mencari informasi dari suatu teks bacaan. Nah, kalian sudah paham ya bagaimana sih cara mulanya, yaitu dengan cara satu, mencari informasi dulu atau membaca judul. Yang kedua, membaca dengan cermat isi teks bacaan tersebut. Nah, yang ketiga, baru kalian membuat daftar pertanyaan. Nah, setelah membuat daftar pertanyaan, kalian bisa juga membuat peta pikiran. Nah, hal itu memudahkan kalian untuk menemukan informasi dari suatu teks bacaan. Mungkin cukup sekian pelajaran dari Ibu pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat dan semoga kalian sukses. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.